semuanya. Perkenalkan, nama saya Wildan Seni. Saya dosen dari Universitas Abdullah, tepatnya pada program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Abdullah. Pada saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti seleksi sertifikasi dosen yang dilaksanakan oleh Kemdikti Saintek gelombang 1 tahun 2025. Melalui video ini, saya melaporkan dokumen pernyataan diri dosen dalam wujud kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Pada program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah Manajemen Bencana dengan kode KKK 209 dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan pada semester 2. Adapun metode pembelajaran yang akan digunakan ialah ceramah, diskusi, dan praktek lapangan. Media pembelajaran yang digunakan adalah laptop, LCD, whiteboard, dan web. Penilaian yang diberikan, tugas sebesar 20%, kemudian praktek atau aktivitas 10%, kemudian UTS 30% dan UAS 40%. Kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPNK, setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah manajemen bencana ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan meliputi, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dasar kebencanaan, memahami manajemen bencana dalam berbagai perspektif, kemudian memahami kebijakan penanggulangan bencana, kemudian memahami risiko bencana, bahaya, kerentanan, dan kapasitas, kemudian mampu melakukan analisis risiko, memahami siklus manajemen bencana, kemudian memahami pengurangan risiko bencana, kemudian memahami mitigasi bencana, kemudian mampu melakukan pengkajian kebutuhan saat bencana, memahami manajemen air dan higiene sanitasi pada saat bencana, kemudian memahami sistem surveillance bencana, kemudian memahami pengendalian faktor saat bencana, dan mampu melakukan manajemen korban massal serta mampu menganalisis informasi saat bencana. Kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran atau subjek PMK-nya adalah: pertama, mahasiswa dapat memahami etika pembelajaran (EPS) dan konsep dasar manajemen bencana. Kemudian mahasiswa dapat memahami konsep dan teori manajemen bencana dalam berbagai perspektif. Kemudian mahasiswa dapat memahami paradigma bencana dalam perspektif keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian mahasiswa dapat memahami kebijakan penanggulangan bencana. Kemudian mahasiswa dapat memahami risiko bencana, bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Kemudian mahasiswa memiliki kemampuan melakukan analisis risiko bencana. Mahasiswa dapat memahami siklus manajemen bencana dan tahap kebutuhan kapasitas dalam manajemen bencana. Kemudian mahasiswa dapat memahami pengurangan risiko bencana. Mahasiswa juga diharapkan dapat memahami konsep perencanaan, tahap perencanaan, dan manajemen mitigasi bencana. Kemudian mahasiswa memiliki kemampuan melakukan pengkajian kebutuhan saat bencana. Kemudian juga mahasiswa dapat memahami konsep manajemen air dan higiene sanitasi saat bencana. Kemudian mahasiswa dapat memahami konsep sistem surveillance bencana. Kemudian mahasiswa juga dapat memahami konsep pengendalian faktor saat bencana. Dan mahasiswa dapat memahami dan memiliki kemampuan dalam melakukan manajemen korban massal. Mahasiswa juga diharapkan mampu mendapatkan informasi saat bencana dari sumber terpercaya dan mampu menganalisa informasi tersebut dengan baik dan benar. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini mengajarkan tentang konsep, teori, prinsip, proses, dan strategi manajemen bencana dan mampu memformulasi permasalahan dalam manajemen bencana. Mata kuliah ini juga membahas mengenai surveillance saat bencana, kemudian pengumpulan data, manajemen air dan higiene sanitasi, kemudian pengendalian faktor saat bencana, kemudian manajemen korban massal, dan analisis informasi saat bencana. Untuk mata kuliah ini kita menggunakan referensi utama dan juga referensi pendukung.
Referensi utama misalkan dari Adiono, Wigiono, Manajemen Bencana, pengantar dan isu-isu strategis oleh Bumi Aksara Jakarta. Selain itu juga menggunakan modul praktek lapangan yang saya sendiri buat, yang dikeluarkan oleh Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Demikian dengan referensi lainnya, ya, termasuk referensi pendukung seperti Direktorat Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Panduan Pembelajaran Kebencanaan untuk Mahasiswa di Perguruan Tinggi, Ristek, dan lain-lain. Pada mata kuliah manajemen bencana, pada pembahasan awal itu akan kita jelaskan tentang pengantar manajemen bencana, yaitu terkait dengan pengertian manajemen bencana, kemudian ruang lingkup manajemen bencana, kemudian jenis bencana, dan penyebab terjadinya bencana. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu membahas tentang siklus manajemen bencana, kemudian kegiatan-kegiatan manajemen bencana. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang kebijakan manajemen bencana, seperti terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemudian akan membahas tentang manajemen pra bencana, seperti pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan analisis risiko bencana, pengertian manajemen risiko bencana, penilaian risiko, dan lain-lain. Kemudian analisis risiko bencana, yaitu model analisis risiko bencana, identifikasi komponen analisis risiko, dan upaya pengurangan risiko bencana. Kemudian pada pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang pengkajian kebutuhan saat bencana, seperti identifikasi korban bencana, identifikasi dan pengkajian sumber, kemudian pengembangan jejaring kerja. Kemudian dilanjutkan dengan manajemen air dan higiene sanitasi, yaitu bagaimana peran air dan higiene ketika bencana, kemudian masalah pangan ketika bencana terjadi. Pada pertemuan selanjutnya itu akan dibahas adalah sistem surveillance bencana, yaitu pengertian surveillance bencana, kemudian ruang lingkup surveillance bencana, kemudian peran surveillance penanganan bencana, kemudian surveillance di daerah bencana. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengendalian vektor saat bencana, pengertian pengendalian vektor, metode pengendalian vektor, kemudian peranan pengendalian vektor. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pengendalian vektor saat bencana, meliputi studi kasus permasalahan mengenai pengendalian vektor pada saat dan pasca bencana. Selanjutnya adalah membahas tentang manajemen korban massal, yaitu definisi korban massal, kemudian penyebab korban massal, kemudian pelaksanaan korban bencana massal. Kemudian pada materi terakhir yaitu akan membahas tentang informasi saat bencana, yaitu tentang pengumpulan data saat bencana, pengolahan data saat bencana, dan penyajian datanya. Demikianlah materi yang akan dibahas pada mata kuliah manajemen bencana ini. Lalu selanjutnya kita akan melihat proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah manajemen bencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita manajemen bencana. Kita akan lanjutkan terkait dengan materi tentang risiko bencana. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai kuliah, mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Kita mulai berdoa, dimulai. Amin. Selesai. Baik, kita lanjut ke materi kuliah kita ya di manajemen bencana, yaitu materi pertemuan ke-6, yaitu tentang analisa risiko bencana. Hal-hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah analisis risiko bencana, kemudian pengertian manajemen risiko bencana, dan kemudian penilaian risiko bencana. Oke,
kemarin kalian udah ke lapangan ya, udah mencari bahaya-bahaya yang ada di sekitar kampus, kemudian kalian buat petanya, itulah yang dinamakan dengan pemetaan bahaya. Nah, setelah kalian melakukan survei, kemudian kalian buat petanya, kemudian kalian cari bahayanya, kemudian di bagian belakang kalian buat tabelnya. Tabelnya apa aja isinya? Apa? Bahaya. Kemudian apa lagi? Risiko. Terus kerentanan. Terus kapasitas. Apa lagi? Mitigasi dan lain-lain ya. Nah, jadi hari ini kita akan coba membahas hal-hal tersebut, hubungannya antara risiko ya, kemudian kerentanan, kemudian bahaya, dan hubungannya dengan kapasitas ya. Oke, kalian lihat di gambar ini, ya. Ini ada rumah yang berada di bawah bukit ya. Oke, itu persis nggak di bawah bukit rumahnya? Oke, di situ bisa kita lihat apa? Risikonya longsor ya. Bahayanya adalah longsor. Ya, kalau risikonya kita belum tahu. Kita harus menghitung dulu kan. Nah, jadi yang kita udah tahu bahwa bahayanya adalah longsor. Longsor ini bisa menimpa rumah-rumah yang persis ada di bawah bukit tersebut ya. Kalau kalian lihat, rumah ini rentan nggak? Posisi rumah ini rentan nggak? Rentan, karena persis ada di bawah bukit ya. Nah, kalau demikian, kalau rumahnya itu persis di bawah bukit, kemudian kerentanannya bisa kita bilang tinggi ya. Kalau kita lihat lagi, pohon-pohonnya rimbun nggak nih di bukit ini? Nggak ya. Jadi pohon-pohonnya tidak rimbun, kemungkinan tidak mampu menjaga tanah sehingga longsor ya. Jadi kita lihat ini pohon-pohonnya jarang-jarang. Apabila terjadi longsor, saya kira pohon-pohon itu tidak bisa menahannya ya, menahan tanah ya. Jadi itu juga kita lihat di situ kerentanannya tinggi ya. Kerentanannya tinggi. Oke, ini dia tahapan kajian risiko bencana. Ini yang kalian lakukan ya. Kemarin itu sebagian udah kalian lakukan. Kalian mengidentifikasi bahaya pada saat kalian melakukan survei untuk membuat pemetaan bahaya. Oke ya. Paling yang kalian lihat ya, yang kalian identifikasi bahaya ini ya. Yang paling banyak bahaya itu di wilayah mana ya? Coba mana kelompok satu mana? Kelompok satu dapat berapa bahaya di sana? 10. Kelompok satu berarti bagian barat laut ya, barat laut. Kemudian kelompok 2 mana? Coba kalian ada berapa bahaya yang kalian temukan? 12 bahaya, itu bagian bagian timur laut ya. Ada 12. Jadi belasan ya. Oke, kalau kelompok 3 ada berapa bahaya yang kalian dapat? 10. Banyak juga ya. Kalian bagian tenggara ya. Kemudian kelompok 4, mana kelompok 4? Kalian dapat berapa bahaya? 10 juga. Jadi ternyata di lingkungan kita aja ya, setelah kalian survei ya, ternyata bahayanya cukup banyak. Tapi menurut saya kalian berhasil ya, karena kalian bisa menemukan 2 digit bahaya. Berarti itu sudah saya kategorikan berhasil. Berarti kemampuan mengidentifikasi bahaya kalian udah lumayan bagus menurut saya. Nah, harusnya seperti itu karena kalian anak-anak yang berkecimpung di dunia K3. Anak-anak K3 ini ya kemampuan mengendus bahayanya harus tinggi. Analisis kerentanan. Kalian juga udah melakukan analisis kerentanan. Berarti dari 10 bahaya atau 11 bahaya yang kalian temukan, kemudian kalian melakukan analisis kerentanan, ya kan? Apa yang menjadi pertimbangan kalian terkait kerentanan ini? Jumlah mahasiswa yang jumlah manusianya ya, atau mahasiswa atau anak sekolah yang sering ada di tempat tersebut, itu kerentanan ya kan. Kalau mahasiswa nggak lewat di tempat itu berarti ya tidak ada kerentanannya kan, karena nggak dilewatin orang. Ini karena dilewatin orang, banyak mahasiswa, anak sekolah dan lain-lain, makanya dia menjadi rentan. Misalkan pohon besar, siapa yang dapat pohon besar di sini? Pohon besar ya, apa kerentanannya kamu kemarin?
Iya, karena pohon-pohon besar kita udah berusia tua ya. Jadi itulah kerentanan yang kalian bisa analisa dari bahaya yang ada ya. Kemudian apa lagi? Nah, di sini disebut analisis kemampuan ya. Apa itu analisis kemampuan? Maksudnya kapasitas. Kalau bahasa kita kapasitas ya, atau kemampuan. Salah satu yang menurut kalian risiko di sekitar kampus kita ini besar atau tinggi apa? Jalan ya. Salah satunya apa? Terkait kapasitas apa itu? Terkait kemampuan kapasitas apa? Jalan itu sehingga menjadi berisiko tinggi. Tidak ada rambu-rambu, itu salah satunya ya. Jadi tidak ada rambu-rambu sehingga dia berisiko tinggi. Oke, itu yang akan kita bahas ya. Kemudian, nah kalian sudah melakukan 3 ini, yaitu identifikasi bahaya, analisis kerentanan, analisis kapasitas ya kan. Kemudian baru kita akan melanjutkan ke analisis risiko dan evaluasi risiko ya. Oke ya. Kan kami telah melakukan identifikasi bahaya. Iya. Masalahnya kapan bahaya itu akan terselesaikan? Iya, nah tugas kita ya orang K3 itu memang mengidentifikasi bahaya. Setelah itu kita analisa ya kan, kita evaluasi, kemudian kita laporkan kepada pihak yang berwenang, yang mempunyai apa istilahnya kewajiban lah ya untuk memperbaiki atau membeli alat atau apa ya, untuk agar keselamatan bisa terjaga ya. Jadi tugas kita itu ya, tugas kita tidak sampai memperbaiki jalan ya kan, atau menyambung kabel listrik, enggak ya. Tapi tugas kita adalah memberi laporan, memberi hasil analisa kita. Setelah kita survei, kita identifikasi ya kan, kita analisa, kemudian kita buat laporan. Terserah orang di atas ya kan, harusnya mereka melakukan perbaikan setelah mendapat laporan dari kita. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu, mereka lah yang menjadi pihak yang disalahkan ya kan. Nah, jadi itulah ya. Jadi oke, kemudian ini dia ya, kita menentukan nilainya. Nah, risiko itu seperti tadi udah kita pelajari. Risiko itu adalah hubungannya adalah berbanding lurus sama hazard, bahaya ya kan. Kemudian berbanding lurus sama kerentanan, vulnerability ya. Kemudian berbanding terbalik dengan kapasitas. Kapasitasnya apa di sana tadi? Kemampuan ya. Oke, inilah dia. Jadi risiko itu, cara kita menilai risiko itu adalah dengan melihat bahayanya. Semakin tinggi bahayanya, berarti semakin tinggi risikonya, karena dia berbanding lurus. Semakin tinggi kerentanannya, ya, berarti semakin tinggi risiko. Kalau semakin tinggi kapasitasnya atau kemampuannya, berarti semakin kecil, karena dia berbanding terbalik. Oke ya. Kalau kita lihat rumah tadi, oke ya, rumah tadi ini dia rumah ini persis di bawah bukit, ya kan? Berarti kerentanannya tinggi. Sedangkan kita lihat bukitnya ini seperti bukan bukit tanah, bukan bukit batu, ya kan? Berarti bahayanya cukup tinggi ini ya. Nah, tapi di sini udah ada kapasitasnya, walaupun tidak bagus, tidak terlalu baik gitu ya. Apa kapasitasnya? Pohon-pohon dari tanamin ya. Jadi kemampuan atau kapasitasnya adalah pohon-pohon dari tanami. Sehingga sedikit banyak akan mengurangi peluang terjadinya longsor dengan banyaknya pohon ini. Ini tapi pohonnya harusnya pohon yang lebih lebat lagi ya, lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Sehingga apa? Sehingga mempunyai kemampuan menahan tanah apabila pada saat musim hujan ya. Nah, jadi inilah dia contohnya ya. Itulah dia contohnya. Nah, contoh lainnya yang sering dipakai adalah tentang tikus ya. Cerita tentang tikus, bagaimana tikus ini menghadapi bahaya ya. Yang dimaksud bahaya di sini apa? Perangkap dan segala isi-isinya itu disebut bahaya ya. Kalau tikusnya kejepit berarti tikusnya udah masuk bencana ya. Kalau kejepit ada bencana ada. Tapi sebelum dia kejepit berarti dia ini adalah bahaya ya. Nah, kerentanannya apa di sini? Jarak antara tikus sama perangkap ya. Semakin dia dekat sama perangkap, apalagi di sini ada keju enak, dia semakin tertarik, semakin tinggi kerentanannya. Tapi kalau dia ada di balik lemari mungkin dia kurang tertarik untuk mengambil ini karena jauh. Mungkin dia pikirnya itu roti atau bukan gitu kan. Nah, tapi kalau udah dekat gini, udah tercium baunya, ya itu makanya disebut semakin dekat dia sama ini, kerentanannya semakin tinggi ya. Kemudian kapasitas dia di sini apa? Dia pakai helm.
Ya, kalau kena jepit dia mungkin masih bisa lolos gitu kan, kalau kena di helmnya. Oke. Nah, ini kapasitas dia, ya. Atau kemampuan dia, oke ya. Kalau tadi kita lihat rumah bukit tadi ya. Kalau rumahnya di sini ya, berarti ini kerentanannya tinggi nih ya. Tapi kalau rumahnya ada 1 kilometer dari bukit itu, ini bukit misalkan ya, berarti kerentanan dia atau V dia rendah ya. Nah, jadi itu. Oke ya. Nah, kalau bahayanya adalah ini, kalau di sini adalah perangkap ini, kalau di sini bahayanya adalah bukit ini ya. Oke, ya, bisa paham ya? Oke, kemudian ya ini dia definisi bahaya ancaman menurut Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2007. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana, potensi bahaya utama ya, kemudian potensi bahaya ikutan. Ini dia ya, bahaya ya. Jadi kayak tadi ya, kayak di Fukushima, bencana utamanya adalah tsunami, bencana ikutannya adalah kebocoran, iya, kebocoran reaktor nuklir ya. Oke, ini lagi nih kerentanan ya, peraturan Kepala PNPB tentang kerentanan. Kerentanan adalah keadaan atau sifat perilaku manusia atau masyarakat yang kalian tahu cerita yang di Semelu waktu tsunami 2004 ya, hampir semuanya selamat karena mereka mempunyai kearifan lokal semua. Apabila mereka melihat air surut habis gempa, mereka akan lari ke gunung-gunung atau ke bukit-bukit. Tetapi korbannya ternyata ada, yaitu nenek-nenek, kakek. Nah, itulah dia. Itu kerentanan fisik ya. Atau orang cacat ya kan? Atau anak yang masih balita ya, yang nggak tahu dia itu bahaya. Itu kerentanan fisik ya. Kemudian ada juga kerentanan ekonomi ya kan? Itu pengaruh juga ya. Kalau semakin kaya orang, dia bisa menyelamatkan diri pakai helikopter misalkan gitu kan. Tapi kalau kita yang nggak punya uang, paksa kita mengandalkan kekuatan kita ya kan. Kalau lagi sakit, habislah kita ya kan. Terus kerentanan sosial juga ya. Ada masyarakat yang tidak saling peduli, padahal di laut airnya udah surut, dia cuma lari sendiri ya kan. Nah, itu kerentanan sosial juga bisa pengaruh ya, ketidakpedulian. Harusnya dia pukul kentongan atau dia teriak tsunami, tapi dia diam aja, dia menyelamatkan diri sendiri. Ya, karena apa? Karena sosial di masyarakat tersebut kurang bagus. Individualismenya tinggi. Itu bisa juga menjadi bahaya ya. Kemudian apalagi kerentanan lingkungan. Ya, dia memang tinggal di pulau ya kan, tapi pulaunya datar, gak ada gunungnya. Berarti lingkungannya berbahaya kalau terjadi tsunami, bisa disapu bersih, itu bisa. Dan lain-lain contohnya ya. Jadi itu dia kerentanan. Kemudian kapasitas ada yang fisik dan ada yang non fisik. Kalau tadi kita lihat tikus tadi. Tikus ini dari sisi fisiknya apa dia? Pakai helm. Kalau dari sisi non fisik, karena dia pakai helm lah, karena dia udah tahu, ya kan? Pernah kawannya kejepit. Nah, pemahaman itu penting. Itulah dia non fisik. Jadi itu dia kapasitas non fisik. Dia tahu bahwa ini berbahaya. Kalau kejepit mati gitu kan? Nah, makanya dia pakai helm. Maka pengetahuan dia itu adalah kapasitas non fisik. Sedangkan helm dia adalah kapasitas fisik. Kalau terkait kita, pengetahuan kita tentang bencana, longsor segala macam, itu adalah non fisik, ya kan? Sedangkan kemudian kita pasang alat-alat pendeteksi longsor dan lain-lain, itu yang disebut dengan fisiknya ya. Jadi bisa bedakan ya antara kapasitas fisik dan kapasitas non fisik, oke ya. Oke, ini dia yang paling penting kalau di dunia bencana adalah mitigasi bencana. Apa itu mitigasi? Pencegahan, bisa dikatakan pencegahan ya. Menurut Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2007, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik atau penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi sama ya. Jadi sama dengan kapasitas tadi. Jadi mitigasi itu ada yang fisik, ada yang non fisik. Mitigasi ini boleh dibilang kalau di tadi itu sama kayak kapasitas ya. Nah, mitigasi non fisik ini, mitigasi fisik sering disebut juga mitigasi struktural ya. Jadi sering disebut mitigasi struktural ya. Struktural. Nih ya, ini mitigasi fisik ya. Mitigasi fisik. Sedangkan mitigasi non fisik biasanya mitigasi non struktural ya. Apa contohnya yang mitigasi yang fisik? Kalau di kita escape building, tanggul, apa lagi? Tanggul, escape building dan lain-lain lah ya. Kemudian yang non struktural, kita lagi belajar manajemen bencana, itu yang non
struktural. Nanti kalian turun ke lapangan, ke masyarakat, memberitahu tentang bahaya banjir, bahaya DBD, ya kan, bahaya tsunami, ini juga termasuk non fisik, ya. Nah, Jadi ya. Jika memang kalau misalnya mitigasi itu paling penting, kenapa biaya mitigasi kita ini kebanyakan terpakai untuk tanggap darurat? Iya, ya. Sebenarnya di pemerintah kita sudah mulai ya berubah ya. Jadi itu termasuk paradigma, ya. Cuman ternyata bencana di Indonesia ini cukup banyak, ya. Banjir bisa terjadi, sekali terjadi bisa di banyak tempat. Jakarta banjir, Tasikmalaya banjir, Kalimantan banjir, ya kan? Sehingga apa? Sehingga mau tidak mau dana pemerintah yang terbatas harus dialokasikan kepada tanggap darurat. Ya kan? Padahal mitigasi itu harusnya menjadi prioritas, tapi pada saat darurat maka tanggap darurat itu jadi prioritas, ya kan? Misalkan terjadi banjir bersamaan, maka itu jadi prioritas, ya kan? Tapi sebenarnya pada saat tenang mitigasi itulah yang jadi prioritas. Nah, karena dana dari pemerintah, ya kan, itu terbatas, sehingga pada saat sekarang ini kita alokasi dananya masih banyak ke tanggap darurat. Itu juga karena terkait sama banyaknya bencana di Indonesia, ya. Sedangkan dana kita terbatas. Tapi secara paradigma, secara cara pandang, pemerintah udah sadar bahwa mitigasi itu penting. Buktinya ada di undang-undang bencana, ya. Tadi Undang-Undang 24 tahun 2007. Jadi dari undang-undang itu kan menunjuk itikat dari pemerintah, walaupun belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan pembiayaan, ya.